Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Mailani di sini. Kita akan melaksanakan pembelajaran. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Coba rapikan dulu tempat duduknya ya. Sudah rapi? Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar di tema 9, kayaknya negeriku. Dalam subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat menunjukkan tinggi rendah nada pada lagu, menampilkan lagu dengan musik pengiring, menjelaskan 2 jenis pemanfaatan sumber daya alam, mengelompokkan contoh hasil dari sumber daya alam dan manfaatnya, dan mengkomunikasikan hasil pengelompokan contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Diharapkan pada pembelajaran kali ini orang tua dapat membimbing anak-anaknya dalam pembelajaran ya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Ibu punya satu lagu supaya anak-anak di rumah tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Dengarkan ya. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Mari kita belajar, belajarnya di rumah bersama orang tua menyenangkan. Mari kita belajar, belajarnya di rumah bersama orang tua menyenangkan. Ibu mau bertanya, di sini siapa yang pernah pergi ke pedesaan? Atau pernah ke kampung halaman nenek di pedesaan? Ya, Ibu juga pernah pergi ke pedesaan. Pedesaan merupakan salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya. Lingkungan yang masih terjaga keasriannya tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang selalu menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pedesaan. Berkaitan dengan pedesaan, terdapat lagu tentang desa. Lagu ini berjudul Desaku yang Kucinta, ciptaan El Manik. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bersama-sama. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Coba, ada yang tahu isi dari lagu Desaku yang Kucinta ini? Ya, benar. Lagu ini menggambarkan tentang kehidupan pedesaan yang permai. Kehidupan pedesaan yang permai ini dirindukan oleh banyak orang. Melalui lagu ini, kita dapat membayangkan kehidupan lingkungan yang sejuk layaknya desa yang permai.
dan ini disenangi oleh banyak orang. Itulah isi dari lagu Desaku Yang Kucinta. Jika kalian memiliki pendapat lain, kalian bisa tulis di buku catatan kalian isi dari lagu Desaku Yang Kucinta. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta. Pada lagu ini terdapat beberapa nada tinggi maupun rendah. Coba kalian tunjukkan bagian mana saja yang ada pada lagu tersebut yang memiliki nada tinggi dan juga nada rendah. Coba perhatikan lirik lagu Desaku Yang Kucinta ini. Pada setiap lagu pasti terdapat nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Kemudian dalam lagu terdapat tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, selain daripada tempo, dalam nada juga terdapat tinggi dan rendah nada. Tinggi dan rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah dengan notasi lagu. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada dengan notasi angka maupun notasi balok. Semakin ke kanan, maka nada itu tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nada itu rendah. Dalam notasi, biasanya terdapat titik di atas maupun titik di bawah. Nada yang bertitik di bawah, maka nada tersebut rendah. Untuk nada yang bertitik di atas, maka memiliki nada tinggi. Dan nada yang tidak bertitik itu memiliki nada sedang. Nah, dapat kita ketahui dari lagu Desaku Yang Kucinta ini, bagian yang memiliki nada tinggi adalah pada bagian hatiku, kemudian pada bagian kurindu. Perhatikan lirik lagunya. Terdapat angka yang bertitik di atas dan tidak bertitik. Angka yang memiliki titik di atas berarti menunjukkan nada yang ada pada bagian tersebut memiliki nada yang tinggi. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta secara bersama-sama. Sekarang kita akan menyanyikan kembali tetapi dengan menggunakan musik pengiring. Di sini Ibu menggunakan botol bekas. Nah, kalian juga bisa menyiapkan barang-barang atau benda-benda yang tidak terpakai di rumah kalian ya, untuk dijadikan sebagai musik pengiring. Sudah disiapkan? Nah, kali ini Ibu akan mencontohkan musik pengiring yang akan digunakan, yaitu botol bekas. Coba kalian sekarang persiapkan ya alat-alat yang akan digunakan sebagai musik pengiring. Sudah siap? Nah, sebelumnya Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu tanpa menyanyikan lagu tersebut. Anak-anak dapat mengikuti di rumah dan mencontoh kembali apa yang telah Ibu contohkan.
Sekarang kita nyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta dengan berbantuan musik pengiring yang sudah disiapkan. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda yang andai jalanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan satu yang pernah. Kalian sudah menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta dengan berbantuan musik pengiring, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kalian yang sudah tidak terpakai. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang pedesaan. Biasanya, pedesaan memiliki hasil sumber daya alam berupa perkebunan atau pertanian. Coba contoh lain hasil dari sumber daya alam yang ada di sekitarmu apa saja? Bisa kamu sebutkan? Biasanya hasil sumber daya alam yang ada di pedesaan adalah pertanian maupun perkebunan. Selain itu, terdapat beberapa contoh hasil sumber daya alam lainnya dan juga manfaatnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari gunung-gunung yang menjulang yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan sampai pantai-pantai berpasir putih yang ada di negara kita tercinta. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perlu dijaga kelestariannya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, ada yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berarti sumber daya alam tidak dapat pulih kembali, namun dapat dibudidayakan dan dikembangbiakan, seperti hewan, tumbuhan, air, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus, dan waktu yang dibutuhkan sangat lama agar sumber daya alam tersebut terbentuk kembali, seperti minyak tanah, gas, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam yang ada di bumi diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan itu digunakan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni yang dapat dirasakan secara langsung dan yang dapat dimanfaatkan secara tidak langsung. Untuk pemanfaatan secara tidak langsung, berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh kepentingan masyarakat, seperti minyak bumi. Minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengolahnya. Selain itu, kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alamnya. Yang pertama, sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut menyediakan ikan, rumput laut, mutiara, dan tumbuhan laut lainnya. Salah satu bentuk kegiatannya adalah ikan dan binatang laut ditangkap oleh para nelayan, kemudian dijual di tempat pelelangan ikan untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Kemudian mutiara laut. Mutiara laut dicari oleh penyelam mutiara yang selanjutnya diasah oleh para pengrajin untuk dijadikan sebagai perhiasan yang mahal harganya, kemudian dijual ke konsumen. Dan hasil laut lainnya seperti rumput laut yang bisa dijadikan bahan olahan makanan, obat-obatan, maupun kosmetik. Yang kedua, sumber daya alam tanah. Kondisi sumber daya
tanah negara kita yang sebagian terdiri dari tanah vulkanis dan andosol, serta beberapa jenis tanah lainnya dengan pola iklim tropis basah yang merupakan salah satu pendorong utama maraknya kegiatan sektor pertanian. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar mata pencahariannya adalah pertanian. Kegiatan ekonomi bidang pertanian dimaksudkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat, misalnya padi, jagung, sayur mayur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam hewan. Kegiatan sektor ekonomi jenis sumber daya hewan ini, kegiatan sektor ekonomi jenis sumber daya alam ini adalah sektor peternakan dengan memanfaatkan salah satu jenis sumber daya alam biotik, yaitu hewan. Sistem peternakan biasanya diupayakan penduduk di Indonesia umumnya merupakan usaha sampingan selain mata pencaharian utama, yaitu pertanian. Kegiatan peternakan dilakukan secara kecil-kecilan dan sebagai usaha rumah tangga dengan cara sederhana. Yang keempat, sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan bahan galian seperti observasi, eksplorasi, dan penambangan berbagai macam mineral. Berbagai macam mineral atau barang tambang biasa terkandung di permukaan bumi. Usaha pertambangan dimaksudkan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi. Barang-barang tambang disiapkan menjadi bahan baku industri. Barang-barang tambang berupa gas bumi yang merupakan hasil tambang andalan. Kita memiliki banyak tambang, misalnya tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas dan perak, biji besi, dan lain sebagainya. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang daerah pedesaan. Daerah pemukiman baik pedesaan maupun perkotaan memiliki ketampakan alam yang beraneka ragam. Ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu udaranya juga bermacam-macam. Ada yang panas, ada yang sejuk, dan kondisi alam seperti itu mempengaruhi kegiatan ekonomi. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Pada umumnya, penduduk di pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, beternak, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagian di perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Kemudian, daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman seperti teh, kopi, kina, kakao, dan lain sebagainya. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga karena udaranya sejuk dan segar. Kemudian, daerah pantai yang berdekatan dengan laut. Daerah pantai banyak digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak garam, dan sawah pasang surut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama, hasil pertanian diantaranya padi. Padi dapat dimanfaatkan menjadi makanan pokok. Kemudian ada jagung. Jagung juga dimanfaatkan untuk makanan pokok. Kecap merupakan pemanfaatan dari hasil sumber daya alam kacang kedelai. Yang kedua adalah hasil perkebunan.
Hasil perkebunan adalah kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan untuk minyak goreng dan margarin. Kemudian karet yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat ban. Yang ketiga, tebu. Tebu dapat dimanfaatkan untuk membuat gula pasir. Dan kina dapat dimanfaatkan sebagai obat malaria. Contoh hasil sumber daya alam perkebunan yaitu pemanfaatan dari tebu, yaitu gula pasir. Ada minyak goreng, yaitu dari pemanfaatan hasil sumber daya alam perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga adalah hasil peternakan. Contoh hasil peternakan. Daging ayam, daging sapi, daging kambing dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Kemudian ulat sutra dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kain sutra. Kemudian ada lebah. Lebah dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan sari-sari madu hasil dari peternakan. Sumber daya alam hasil peternakan. Yang keempat ada hasil laut dan perikanan. Ada ikan, rumput laut, terumbu karang, mutiara. Ikan digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Rumput laut dimanfaatkan sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Terumbu karang sebagai wahana, tempat rekreasi, dan mutiara dimanfaatkan sebagai perhiasan. Di sini Ibu punya contoh yaitu pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dari rumput laut yang dimanfaatkan menjadi bahan makanan pembuatan jelly. Yang kelima ada hasil tambang. Hasil tambang diantaranya minyak bumi, gas alam, belerang, dan marmer. Nah, pemanfaatannya diantaranya minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan dan disebutkan contoh dari hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Sekarang Ibu ada permainan. Coba kalian perhatikan ya, Ibu akan menjelaskan petunjuk permainannya. Permainan ini namanya tebak siapa aku. Petunjuk yang pertama adalah kalian siapkan alat tulis ya. Yang kedua, Ibu akan membacakan kisi-kisi soal dalam permainan ini. Yang kedua, kalian dengarkan baik-baik kisi-kisi soal permainan tebak siapa aku. Kemudian kalian langsung tuliskan pada buku yang sudah tersedia. Kisi-kisi soal ini memuat ciri-ciri dari hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang ketiga, tulis jawaban kalian berupa contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang keempat, kalian kelompokkan hasil sumber daya alam dan juga manfaatnya. Kalian bisa tulis tabel ini di buku kalian agar memudahkan kalian menjawab pertanyaan dari kisi-kisi yang akan diberikan. Kalian sudah siap? Ibu akan mulai membacakan kisi-kisi soal permainan tebak siapa aku. Soal pertama, aku biasanya dimanfaatkan untuk kendaraan berwarna hitam dan aku ada di bagian kendaraan. Aku berasal dari hasil perkebunan. Siapakah aku? Yang kedua, aku adalah hasil peternakan. Aku sejenis hewan yang bisa menyengat. Pemanfaatanku berupa sesuatu yang manis. Tebak, siapakah aku? Ketiga, aku berada di sawah. Bentuk tubuhku kecil-kecil berwarna putih, dibungkus cangkang berwarna kekuningan. Biasanya aku dipanen. Aku merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Aku berasal dari hasil pertanian. Tebak, siapakah aku? Yang keempat, aku berada di dasar laut.
Aku bisa dijadikan makanan berbentuk jelly. Tubuhku berupa dedaunan atau berbentuk batang. Tebak, siapakah aku? Nomor 5. Aku adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Aku juga bagian dari kendaraan. Tebak, siapakah aku? Apa kalian menjawab dengan benar seluruhnya? Tidak apa-apa, berarti kalian harus membaca kembali dan mengetahui lebih dalam tentang hasil sumber daya alam. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah mempelajari tentang tinggi rendah nada, menyanyikan lagu dengan musik pengiring, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan kekayaan alam dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan, di antaranya perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa membuat tabel pengelompokan hasil sumber daya alam dan manfaatnya di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalian bisa lanjutkan tugas kalian di rumah dengan dibimbing oleh orang tua kalian ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.